Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sastiana Dwi Agustin dari jurusan akuntansi. Hari ini akan menjelaskan mengenai mata kuliah ekonomi makro, kondisi outlook perekonomian, inflasi, kurs, PDB tahun 2021 sampai dengan 2023 negara Argentina. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai kurs, inflasi, ekspor, impor negara Argentina, perlu kita tahu dulu outlook dasar negara Argentina. Argentina memiliki kondisi geografis yang unik dan beragam, antara lain dataran rendah, pampas, dataran tinggi, dan pegunungan Andes yang membentang dari barat laut Argentina di daerah selatan hingga barat daya, dan selatan Argentina yang bersalju di Provinsi Santa Cruz dan Provinsi Tierra del Fuego di bagian paling selatan. Argentina mengambil bentuk pemerintahan republik demokratis perwakilan dan federasi yang terdesentralisasi yang sejak tahun 1994 dibagi menjadi 23 provinsi, satu kota otonom yang berperan sebagai ibu kota terbesar di negara tersebut. Selanjutnya adalah kondisi perekonomian negara Argentina. Argentina merupakan energinya ekonomi dengan GDP USD 632,77 miliar pada tahun 2022 yang saat ini menjadi kekuatan ekonomi terbesar ketiga di kawasan Amerika Latin setelah Meksiko dan Brazil. Selain memiliki sumber kekayaan alam yang berlimpah, Argentina juga didukung dengan SDM terdidik, sektor pertanian yang prioritas pada ekspor, serta potensi industri yang maju dan cukup variatif. Sebagai anggota blok perdagangan Mercosur bersama Brazil, Paraguay, dan Uruguay, Argentina memberlakukan Common External Tariff atau yang sering disebut dengan CAT sebesar rata-rata 11,5% dengan rentang 0 sampai dengan 35% ad valorem untuk perdagangan dengan non-Mercosur, sementara hampir seluruh produk yang diperdagangkan antar sesama anggota Mercosur mendapat fasilitas tarif 0%. Jadi, negara Argentina selain sepak bolanya atau Messi yang sangat terkenal, ternyata perekonomian dan outlook negaranya sangat menarik untuk dibahas. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai inflasi, kurs negara Argentina, dan juga PDB. Riwayat nilai tukar peso Argentina ARS ke dolar Amerika Serikat USD 2022. Grafik di atas menampilkan data riwayat tukar ARS USD. Pada tahun 2022, nilai tukar ARS USD turun sebesar minus 41,65% di tahun 2022. Dengan kata lain, nilai tukar peso Argentina menurun dibandingkan dolar Amerika Serikat, tertinggi 0,00971 3 USD pada Senin 3 Januari 2022. Dengan rata-rata 0,007846 USD. Selama periode ini terendah 0,005655 USD pada Kamis 29 Desember 2022. Inflasi negara Argentina. Hingga seorang inflasi tahunan di Argentina telah mencapai lebih dari 250% yang tertinggi di dunia. Inflasi bulanan melonjak menjadi 25,5% pada bulan Desember setelah dia resmi memimpin negara. Berikut adalah pergerakan inflasi tahunan Argentina pada September 2022 sampai dengan Agustus 2023. Penyebab terjadinya inflasi secara garis besar yaitu ketika uang di dalam negeri jumlahnya lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Namun tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Inflasi juga dapat terjadi karena pengeluaran pemerintah yang besar untuk membiayai perang contohnya, dan juga karena menurunkan produksi barang dan jasa. Hal ini dapat menyebabkan harga barang dan jasa bisa naik sehingga bisa menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya hidup.
Beranjak ke kondisi impor negara Argentina. Impor Argentina dilaporkan sebesar 4,6 USD BN pada 2024 per 0,5. Rekor ini turun dibanding sebelumnya, yaitu 4,8 USD BN untuk 2024 per 0,4. Data impor Argentina diperbarui bulanan dengan rata-rata 3,1 USD BN dari 1991 per 01 sampai 2024 per 05 dengan 401 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 7,9 USD BN pada 2022 per 07 dan rekor terendah sebesar 478,0 USD MN pada 1991 per 03. Data impor Argentina tetap berstatus aktif di CAIC dengan dilaporkan oleh National Institute of Statistics and Census. Selanjutnya, kondisi ekspor negara Argentina. Ekspor Argentina dilaporkan sebesar 6,7 USD BN pada 2024 per 05. Rekor ini naik dibanding sebelumnya, yaitu 6,4 USD BN untuk 2024 per 04. Data ekspor Argentina diperbarui bulanan dengan rata-rata 4,3 USD BN dari 1991-01 sampai 2024 per 05. Dengan 401 observasi, data ini mencapai angka tertinggi sebesar 8,1 USD BN pada 2022 per 06 dan rekor terendah sebesar 826,0 USD MN pada 1991 per 01. Data ekspor Argentina tetap berstatus aktif di CAIC dan dilaporkan oleh National Institute of Statistics and Census. Berikut adalah tampilan dari neraca perdagangan negara Argentina. Neraca perdagangan Argentina dilaporkan sebesar 2,2 USD BN pada 2024 per 05. Rekor ini naik dibandingkan sebelumnya, yaitu 1,7 USD BN untuk 2024 per 04. Data neraca perdagangan Argentina diperbarui bulanan dengan rata-rata 389,7 USD MN dari 1991 per 01 sampai 2024 per 05 dengan 401 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 2,7 USD BN pada 2019 per 11 dengan rekor terendah sebesar minus 1,4 USD BN pada trade balance min.det. Berikut adalah tampilan PDB negara Argentina. Pendapatan domestik bruto atau yang sering disebut dengan PDB mengukur pendapatan nasional dan hasil produksi untuk ekonomi suatu negara yang diberikan pendapatan domestik bruto PDB sama dengan total pengeluaran untuk semua barang dan jasa akhir yang diproduksi di dalam negeri dalam periode waktu tertentu. Nilai saat ini data historis, perkiraan statistik, grafik, dan kalender ekonomi Argentina PDB. Berikut materi kita mengenai outlook negara Argentina. Dari materi kita hari ini, kita dapat mengambil kesimpulan mengenai perekonomian suatu negara maju pun dapat mengalami inflasi yang sangat besar-besaran. Argentina adalah salah satu contohnya. Walaupun menjadi sumber kekuatan ekonomi terbesar ketiga di Amerika Latin, namun karena peredaran uang dalam negeri melebihi jumlah seharusnya, hal ini memberikan dampak yang kurang baik bagi negaranya sendiri. Kesimpulan kedua yang dapat kita ambil yaitu ekspor maupun impor adalah kegiatan yang umum guna untuk mencapai perdagangan antar negeri dan mencapai keuntungan ekonomi dari hasil penjualan barang ke luar negeri maupun membawa barang dari luar negeri ke dalam negeri. Namun hal ini tidak selalu dapat berjalan dengan baik. Kondisi perekonomian suatu negara itu sendiri juga dapat mempengaruhinya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, saya jelaskan. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Jika ada salah dalam penyampaian serta tutur kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.